Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ikat pinggang kebenaran. Berbaju jirah keadilan. Kasut kerelaan memberitakan Injil. Perisai iman. Ketopong keselamatan. Pedang roh, yaitu firman Allah. Dan berjaga-jagalah dalam doamu. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Halo saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabian Seko dan channel Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Nah, saudaraku, kembali lagi pertemuan di minggu yang terakhir. Bumi dan isinya adalah keluarga besar dan rumah kita bersama, diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 2 sampai dengan 10. Ini adalah pertemuan yang keempat dan juga yang pertemuan yang terakhir. Nah, pertanyaan di dalam pertemuan terakhir ini adalah bagaimana suatu sakramen tobat disebut pengakuan dosa yang baik. Ini dapat menuntun Anda pada saat nanti melakukan pengakuan dosa sebelum menjelang Paskah. Saudaraku, disebut pengakuan dosa yang baik jika memiliki 3 sifat, yaitu rendah hati, tulus, dan juga menyeluruh. Nah, kita akan membahas satu-satu, yaitu pengakuan dosa dengan rendah hati. Pengakuan dosa dengan rendah hati tercapai jika kita menyadari bahwa dosa-dosa kita telah menyinggung, menghina Tuhan. Kesadaran ini membuat kita sangat menyesal. Sikap rendah hati ditunjukkan dengan mau mendengarkan apapun nasihat dari pastor ataupun nasihat dari imam tanpa menginterupsi, tanpa mengeluhkan bahwa penitensi yang diberikan terlalu berat. Saya yakin saudaraku, di antara kita sebagai orang Katolik tidak ada yang pernah protes kepada pastor pada saat pengakuan dosa karena diberi penitensi yang berat. Nah, yang kedua, yaitu pengakuan dosa disebut tulus. Jika kita yang pertama mengatakan dosa-dosa kita dengan jujur dan dengan terus terang, tanpa melebih-lebihkan, tanpa berusaha menutupi dengan mengatakan godaan terlalu besar ataupun karena ikut-ikutan orang lain. Yang kedua, mengakuinya seolah-olah kita menyatakan dosa kita di hadapan Allah sendiri yang mengetahui dosa-dosa kita dengan sempurna, termasuk keadaan yang membuat kita melakukannya. Yang ketiga adalah mengakui dosa-dosa kita sendiri, bukan dosa-dosa orang lain. Jadi kita masuk ke ruang pengakuan yang diakui dosanya kepada pastor adalah dosa-dosa kita, bukan dosa-dosa orang lain. Ya saudaraku, saya yakin kita sebagai umat Katolik kita sudah sangat mengerti akan hal ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengakuan dosa disebut menyeluruh jika kita mengakui semua dosa berat yang kita lakukan, yaitu jenisnya secara tepat. Misalnya, berbohong, disebutkan berbohong tentang apa? Apakah itu untuk melindungi diri sendiri atau memfitnah orang lain? Yang kedua, keadaan, misalnya mencuri uang 10.000. Dari siapa? Sebab jika mencuri dari orang tua sendiri yang kaya, itu mungkin dosa ringan. Tetapi jika kita mencuri dari pengemis buta atau dari kantong persembahan gereja, itu merupakan dosa berat. Yang ketiga, jumlahnya. Berapa kali kita melakukan dosa berat itu? Jika kita mengingatnya, kita sampaikan perkiraannya yang paling mendekati, walaupun tidak usah sampaikan secara mendetail sekali. Nah, misalnya contoh, tidak perlu menyebutkan 3 kali tidak patuh pada ayah, 4 kali pada ibu, 3 kali pada guru. Cukup mengatakan saya tidak patuh sampai 10 kali kepada orang tua dan guru.
Nah, demikian saudaraku, apa yang saya sampaikan pada pertemuan terakhir ini. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi Anda, menjadi contoh bagi Anda dalam melakukan pengakuan dosa. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan kita boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Saudaraku, terima kasih Anda sudah menyaksikan channel ini di dalam pertemuan aksi puasa pembangunan dari minggu pertama sampai dengan minggu terakhir ini. Saudaraku, jika Anda merasa channel ini memberkati Anda, channel ini menambah pengetahuan Anda boleh silakan subscribe, karena subscribe itu gratis. Anda boleh silakan bagikan kepada banyak orang, agar bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan bisa memberikan kabar baik kepada banyak orang. Saudaraku, akhir kata terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda dan saya. Bye-bye.